This call is now being recorded. Ini kelasnya emang gue majuin karena malamnya pengen pergi. Kalau besok baru malam lagi jam 7:30 kayak biasa. Oke, jadi ini gue udah tulis catatannya. Kayak yang kelas musik kemarin malam. Emang gak ada di tempat biasa diupload sama abang gue. Jujur gue kagak ngurus itu, yang ngurus abang gue. Filenya udah gue kasih ke dia, jadi diupload sama dia. Nanti deh gue tanyain ke abang gue, oke? Jadi hari ini kita bahas persamaan kuadrat. Nah, ini gue udah bikin rumus-rumusnya lebih rapi yang diketik, bukan tulisan tangan gue. Untuk persamaan kuadrat atau PK itu bentuk umumnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya ini sering disebut akar-akar. Akar-akarnya ini bisa X1 dan X2, atau alfa dan beta, atau PQ. Itu suka-suka yang buat soal lah. Nah, terus ini cuman tambahan doang sih. Pokoknya kalau mau nyari nilai akar-akar itu, kita harus tahu nilai diskriminannya atau D-nya. Rumus D itu B kuadrat min 4AC. Kalau D-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, itu akar-akarnya nyata atau real. Kalau D-nya kurang dari 0, itu akarnya tidak nyata atau imajiner. Nah, tapi kalau D-nya itu lebih dari 0, itu akar-akarnya itu nyata dan berlainan tanda. Contohnya kayak X1-nya itu 1, terus X2-nya itu 2. Nah, ini kan nyata, terus berlainan gitu. Oke, sampai sini masih paham nggak nih basicnya? Nah, kalau D-nya 0 itu akarnya kembar. Jadi tuh X1 sama X2-nya itu ya sama. Paham sampai sini? Paham nggak nih? Komen. Paham, Bu. Jangan panggil Bu, anjir. Berasa tua. Nah, terus ini yang pasti bakal sering keluar di ujian. Misal gue punya persamaan kuadrat akar-akarnya itu X1 sama X2. Nah, jumlah dari akar-akarnya itu bisa dicari pakai rumus min B per A. B-nya ini dapat dari sini nih. Ini B-nya. A-nya ini dapat dari sini. Nah, kalau X1 kali X2 itu bisa dicari pakai C per A. Sama, C-nya itu dari sini, A-nya itu dari sini. Paham? Nah, terus kalau nyari akarnya itu X1 kurang X2, itu pakai rumus akar D dibagi A. Akar D ini dapat dari yang tadi nih, diskriminan, yang B kuadrat min 4AC. Terus dibagi A. Ini penting banget sih, jujur ini harus hafal di luar kepala kalau mau lancar ngisi soal TK. Nah, terus lanjut ini kayak rumus yang sering keluar di soal-soal persamaan kuadrat, kayak X1 tambah X2 kuadrat itu sama kayak X1 kuadrat tambah 2X1. 2 kali X1 kali X2, terus ditambah X2 kuadrat. Nah, terus kalau ada kayak gini, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama kayak X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2. Nah, terus kalau ada X1 kuadrat kurang X2 kuadrat itu sama kayak X1 tambah X2, terus dikali X1 kurang X2. Paham nggak nih sampai sini? Atau gue kayak kecepetan gitu tadi pas ngomong? Kalau nggak paham langsung tanya aja. Nah, oke. Nah, terus tuh kalau di soal itu juga kita sering ditanya bikin persamaan kuadrat baru.
caranya itu kalian pakai rumus ini, ya jelek banget. Kalian pakai rumus ini, nah nanti tuh tinggal cari X1 tambah X2-nya nih. Dapat dari sini nih tadi. Nah, terus kalian juga cari X1 kali X2-nya. Dapat dari rumus ini juga. Oke? Iya, ini kelas 10. Kalau PK itu kelas 10. Nah, kita langsung ke soal simaknya nih ya. Kita bahas 5 aja karena ini pasti bakal panjang banget caranya. Nah, nomor 1, akar-akar persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2. Nah, jika ada persamaan kayak gini, maka nilai si A-nya ini berapa? Ya udah kita cari X1 tambah X2-nya. Ini kan tadi min B per A. Nah, B-nya itu, kalau yang di soal itu yang ini kan min A. Ini min A ini B, 2 ini A-nya, min 2 ini C-nya. Nah, terus kan min B jadi min B-nya itu min A tadi dibagi A, A-nya itu 2. Jadi, ini kan min kali min plus. Jadi, ini X1 tambah X2 itu A per 2. Nah, terus kalau X1 dikali X2 itu kan C per A. C-nya kan ini min 2. Jadi, min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Paham gak nih sampai sini? Ini belum kelar, masih banyak caranya. Masih panjang lah caranya. Oke, paham. Nah, sekarang step 2-nya itu, ini kan kita dapat yang di soal itu kayak gini nih. X1 pangkat 2 dikurang 2 kali X1 dikali X2 ditambah X2 pangkat 2 itu sama dengan min 2A. Nah, ini kan bisa kita kelompokkan nih yang X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Terus ini min 2 kali X1 dikali X2 sama dengan min 2A. Nah, ingat nih rumus yang tadi gua kasih yang di bawah. X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Itu sama kayak X1 ditambah X2 pangkat 2 terus dikurang 2 kali X1 kali X2 terus dikurang lagi yang ini 2 kali X1 dikali X2 sama dengan min 2A. Jadi X1 ditambah X2 kuadrat, ini min 2 dikurang min 2 kan min 4. Jadi min 4 X1 kali X2 sama dengan min 2A. Paham sampai sini? Atau masih ada yang kurang? Ini ya, ini itu didapat dari pecahan ini. Terus ini didapat dari sini nih. Tinggal diturunin aja. Oke? Paham kan? Tolong komen. Kalau ada yang nggak paham, tanya aja langsung. Oke, malah kapus. Nah, terus ini kan tadi yang ini itu nilainya A per 2. Ini kurang kuadrat ya. Jadi, X1 tambah X2 itu kan A per 2 pangkat 2 nih. Nah, terus min 4 kali ini itu nilainya min 1. Tulis aja min 1 gitu. Sama dengan min 2A. Nah, terus A per 2 pangkat 2 itu ya tinggal tulis A kuadrat dibagi 4. Terus min 4 dikali min 1 itu plus 4. Ditambah 4 sama dengan min 2A. Nah, terus biar penyebutnya ini hilang, kita kali dengan 4. Jadi kan A per 2 bagi 4 dikali 4 itu kan A kuadrat. Terus 4 dikali 4 itu 16. Terus min 2A dikali 4 itu min 8A. Nah, kan ini tinggal dipindah ruas aja nih yang min 8A-nya. Jadi
A kuadrat ditambah 8A ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini tuh tinggal difaktorin aja. Jadi, A ditambah 4 kuadrat sama dengan 0. A-nya itu, A tambah 4 sama dengan 0, A-nya min 4. Jadi, kita dapat si A-nya ini min 4. Sampai sini paham? Ada yang pengen ditanya nggak nih? Sejauh ini nomor 1 masih terbilang gampang. Halo, paham nggak nih? Ini kita mau next nggak nih nomor 2? Tolong komen dong. Oke. Yang akhir. Yang dari bagian mana nih? Oh, nih ya. Ini kan tadi A kuadrat ditambah 8A ditambah 16 itu sama dengan 0. Kalau difaktorin, itu A tambah 4 pangkat 2 kan? Nah, kenapa si pangkat 2-nya ini hilang? Ya sama kayak misal nih, gue punya 2 kuadrat sama dengan 4. Ini kan sama kayak 2 sama dengan akar 4. Si 2-nya ini pangkatnya hilang tapi jadi akar kan ini. Nah, yang ini tuh pangkatnya hilang karena kan A ditambah 4 sama kayak akar 0. Akar 0 itu ya 0. Jadi A plus 4 sama dengan 0 gitu. Paham? Si M Fares B, sorry. Nah, terus Salsabila mau yang diulang yang mana nih? Bagian mananya? Akhir yang bagian mana yang belum paham? Halo Salsabila, yang dikurung Kak. Oh, yang A tambah 4 pangkat 2. Yang difaktorin itu ya? Jadi nih, kenapa si A kuadrat ditambah 8A ditambah 16 kalau difaktorin itu jadi A tambah 4 pangkat 2. Nah, kan kalau A tambah 4 pangkat 2 kan sama kayak A tambah 4 dikali A tambah 4 kan? Ini kalau kamu kali silang, kan sama kayak A kuadrat ditambah 4A ditambah 4A ditambah 16 kan? Jadi ini A kuadrat ditambah 8A ditambah 16. Nilai ini sama ini tuh sama gitu. Paham sampai sini? Iya, ini tuh contoh akar kembar nih, karena cuma ada satu akar doang. Oke? Yang D-nya sama dengan 0. Nah, kita next nomor 2 ya. Nomor 2 itu, jika sekian adalah akar-akar ini, maka nilai X1 tambah X2 itu berapa? Nah, ini kan masuk ke materi eksponen yang pernah kita bahas nih. Kalau kalian ingat, kalau gue punya contohnya A pangkat B tambah C, ini tuh kan setara kayak A pangkat B dikali A pangkat C. Terus kalau gue punya A pangkat B dikurang C, ini sama kayak A pangkat B dibagi A pangkat C. Berarti si 5 pangkat X tambah 1 ini bisa ditulis jadinya 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Terus si 5 pangkat 2 min X ini ditulisnya jadi 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat X. Masih aman nggak nih sampai sini?
Nah, terus lanjut di sini ya, di ruang kosong pokoknya. Persamaan ini tuh bisa kita tulis ulang jadi 5 pangkat X dikali 5 ditambah 5 pangkat 2 dibagi 5X, terus ini pindah ruas jadinya min 126 sama dengan 0. Nah, biar si penyebutnya ini hilang, kita kali 5 pangkat X. 5 pangkat X kali 5 dikali 5 pangkat X, jadinya 5 dikali 5X pangkat 2. Terus 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat X dikali 5 pangkat X itu jadi 5 pangkat 2. Terus ini min 126 dikali 5X ya tulis aja. 126 dikali 5 pangkat X sama dengan 0. Paham nggak nih sampai sini? Masih bingung nggak? Atau ada yang kurang jelas? Tanya aja di komen. Nah, terus biar kita kagak pusing, kita ganti si 5 pangkat X-nya ini jadi kotak. Jadi 5 kotak kuadrat ditambah ini tuh 25 dikurang 126 kotak sama dengan 0. Nah, jadi ini kita urutin aja. 5 kotak kuadrat dikurang 126 kotak ditambah 25 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorin itu jadinya 5 kotak dikurang 1 dikali kotak dikurang 25. Paham sampai sini cara faktorinnya? Ini diubah jadi bentuk faktor kayak gini. Paham nggak nih? Takutnya masih ada yang belum ngerti pemfaktoran kayak gimana. Next ya nih. Ini kan 5 kotak dikurang 1 dikali kotak kurang 25 sama dengan 0. Jadi 5 kotak kurang 1 itu sama dengan 0 atau kotak itu kurang 25 sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas aja nih. 5 kotak sama dengan 1, terus kotak itu sama dengan 1/5. Kan tadi si kotak itu 5 pangkat X, kita tulis nih 5 pangkat X. Terus 1/5 itu bentuk lainnya adalah 5 pangkat min 1. Jadi X-nya sama dengan min 1. Nah, terus ini kita udah dapat nih X-nya nih 1. Nah, X2-nya itu kan kita belum tahu nih. Jadi ini kotak sama dengan 25, ini 5 pangkat X, 25 itu sama kayak 5 pangkat 2. Jadi X-nya itu sama dengan 2. Nah, kita dapat X-nya itu min 1 atau X-nya itu 2. Yang ditanya soal itu, nah nilai dari ini itu berapa? Ya udah tinggal minus 1 ditambah 2 sama dengan 1. Jawabannya yang C. Paham? Nomor 2 masih aman nggak nih? Ada yang kurang jelas? Next nggak nih nomor 3? Lanjut. Kalau belum paham, tanya aja yang nomor 2. Ada step yang belum pahamnya. Nanti gue jelasin ulang kok. Ini berapa orang sih yang join emang? Banyak juga 20-an. Oke. Lanjut ya, ini nomor 3. Misalkan selisih kuadrat akar-akar sekian sama dengan 20, maka nilai dari M kuadrat dikurang 4 adalah, nah, kalian harus perhatikan diksi ya, selisih kuadrat akar-akar. Misalkan kita anggap akar-akarnya itu X1
sama X2. Kita anggap kayak gitu ya. Nah, jadi kalau selisih kuadrat itu X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Oke, paham sampai sini? Jadi kan nilai ini itu tadi yang di soal sama dengan 20. Jadi X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat itu sama dengan 20. Nah, terus kan tadi bentuk yang ini itu sama kayak yang ini nih. Yang gue tulis di bawah. Yang ini nih. Jadi, ini tuh X1 ditambah X2 dikali X1 dikurang X2 sama dengan 20. Nah, terus yang disoalkan ini kan A-nya nih, si 3. 3 ini A-nya. Sorry, salah soal ya, nomor 3 ya, sorry. Nah, ini tuh A-nya itu 1 ya. Nih, A-nya itu 1, B-nya itu yang ini nih, yang min 2M tambah 4, terus si C-nya ini yang 8M. Nah, kan tadi yang di rumus itu X1 tambah X2 kan min B per A. Tulis min B per A. Terus, si ini tuh rumusnya akar dari B kuadrat min 4AC dibagi A sama dengan 20. Nah, jadi kan min B-nya itu tadi, B-nya itu kayak mana ya? Sebentar deh. Bentar ya, kan A-nya itu tadi 1. B-nya itu minus 2M tambah 4. C-nya itu 8M. Ini gue tulis biar inget. Nah, kan tadi B-nya itu minus 2M plus 4. Terus A-nya itu 1. Jelek banget, ya Allah. Maaf ya ini kalau tulisannya berantakan banget. Nah, terus dikali lagi, B-nya itu kan tadi min 2M plus 4. Ini dikuadratin, min 4, A-nya itu 1, C-nya itu 8M. Terus ini dibagi A-nya itu 1, sama dengan 20. Nah, terus ini kan min dikali min itu kan positif ya. Jadi yang ini tuh bentuknya kayak 2M plus 4. Sumpah, sampai sini pada paham gak nih? Kok gue malah yang bingung sendiri ya? Tolong komen aja. Ini malah berantakan banget lagi. Nah, belum paham yang mana nih? Atau gue mau ulangin lagi dari awal? Soalnya ini berantakan banget. Mau diulangin dari awal nggak nih, yang nomor 3? Nah, gue hapus ya bentar. Soalnya gue juga kayak linglung tadi. Bentar ya, gue hapus. Nih, nomor 3 itu kan di soal itu ditanya selisih kuadrat akar-akar. Nah, akar-akarnya ini kita anggap X1 dan X2. Nah, terus kan tadi yang di awal itu nih, kita kalau persamaan kuadrat tuh cari nilai A, B, C-nya. Bentar, ini ada yang WA. Bentar ya. Oke. Nah, kan A-nya itu kan 1 nih. A-nya 1. Kenapa A-nya itu 1? Karena depan X pangkat 2 ini aslinya itu 1. Cuman karena 1 kagak ditulis aja gitu. Oke? Terus B-nya itu dari min 2M tambah 4. Ini B-nya nih. Minus dikurungin 2M tambah 4 gitu. Nah, terus C-nya ini 8M. Ini C-nya. Oke?
Terus kan yang ditanyakan selisih kuadrat akar-akar. Nah, maksudnya itu X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat sama dengan 20 kan yang di soal tadi gini. Nah, bentuk lain dari ini itu X1 ditambah X2 dikali X1 dikurang X2 sama dengan 20. Paham sampai sini? Jelas nggak nih? Atau masih belum paham? Nah, rumus ini kan tadi min B per A yang di catatan bawah yang gue tulis tuh. Nah, terus kan rumus si X1 kurang X2 ini kan tadi akar dari B kuadrat min 4AC dibagi A sama dengan 20. Nah, kan tadi B-nya itu kita tahu nih, si B-nya minus dalam kurung 2M tambah 4. Terus, si A-nya ini 1 kan tadi. Nah, terus ini tinggal diganti aja nih si ABC-nya yang kita tentuin tadi di atas. Ini kan akar dari B-nya tadi min 2M tambah 4 dikuadratin. Terus si A-nya kan tadi 1, jadi min 4 dikali 1, C-nya itu tadi 8M dikali 8M. Nah, terus dibagi A-nya 1 sama dengan 20. Nah, jadi lihat nih, kan minus kali minus itu plus. Yang ini itu sisanya jadi 2M tambah 4 dibagi 1 atau 2M tambah 4 aja gitu. Satunya nggak usah ditulis. Paham sampai sini? Masih kurang jelas nggak nih? Lebih baik dari tadi nggak penjelasannya? Oke, paham. Terus, sebentar. Yang ini tuh, yang ada akar-akarnya ini, kita turunin kan. Jadi, kan kalau minus dipangkatin 2 itu jadi plus kan. Ya udah kita tulis jadi 2M tambah 4 aja. Pangkatin 2. Terus, ini kan minus 4 kali 1 itu min 4. Min 4 dikali 8M itu min 32M. Dibagi 1. Ya udah kita nggak usah tulis satunya. Oke? Jujur ini berantakan banget tulisan gue, sorry ya. Sama dengan 20. Nah, ini kan 2M ditambah 4 dikali akar. Ini kan kalau dikali pelangi itu 2M ditambah 4 pangkat 2 itu kan sama kayak 2M tambah 4 dikali 2M tambah 4. Kalau minus hilang tuh karena dipangkatin 2. Iya. Nih ya, kan tadi si B pangkat 2 itu kan kita tulisnya kayak gini nih. Minus 2M tambah 4 pangkat 2. Nah, ini kan sama kayak minus 2M tambah 4 dikali minus 2M tambah 4 kan. Karena ini minus terus minus. Nah, kan minus kali minus itu plus. Jadi sisanya 2M tambah 4 dikali 2M tambah 4. Atau bisa kita tulis 2M tambah 4 pangkat 2 gitu. Oke. Nah, sekarang kita hitung si 2M tambah 4 pangkat 2 ini berapa? Ya udah tinggal kali pelangi aja. 2M kali 2M itu 4M kuadrat. Terus 2M kali 4 itu 8M. 4 kali 2M itu 8M. 4 kali 4 itu 16. Jadi 4M kuadrat ditambah 16M ditambah 16. Ya udah kita masukin ke akarnya nih. Jadi 4M kuadrat ditambah 16M ditambah 16 dikurang 32M. Jangan sampai ada yang lupa nih angkanya.
sama dengan 20. Ntar gue hapus. Sampai sini masih paham kan? Masih aman kan? Kita masih nomor 3 ya ini. Oke. Nah, terus lanjut. Ini 2M tambah 4 dikali. Nah, ini ya kita kelompokkan seperti biasa. Ini kan 4M kuadrat, terus 16M dikurang 32M, 32M itu kan min 16M. Jadi minus 16M ditambah 16 sama dengan 20. Terus ini 2M ditambah 4, terus dikali. Nah, ini tuh bisa kita faktorin jadi 2M minus 4 pangkatin 2 sama dengan 20. Nah, terus ini 2M ditambah 4. Nah, kalau kalian ingat nih, misal nih, gue punya sifat akar dari A kuadrat itu sama kayak A doang nih. Jadi, si yang di dalam kurung ini, yang di dalam akar ini kan ada pangkat 2-nya nih. Terus di dalam akar, ya hasilnya ya ini 2M min 4 gitu. Paham nggak nih? Atau kurang jelas tadi gue? Nah, oke. Sekarang kita dapat tinggal kali pelangi aja nih. 2M kali 2M itu 4M. Terus 2M dikali min 4 itu min 8M. 4 kali 2M itu plus 8M. 4 dikali min 4 itu min 16 sama dengan 20. Nah, ini kan sisanya 4M. Ini 4M pangkat 2 ya. Kan 2M kali 2M. Jadi 4M pangkat 2 min 8M tambah 8M itu habis. Jadi minus 16 sama dengan 20. 4M kuadrat sama dengan 20 ditambah 16. 4M kuadrat sama dengan 36. M kuadratnya itu 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, kan tadi yang diminta soal itu nilai dari M kuadrat dikurang 4. Karena M pangkat 2-nya itu 9, tulis aja nih jadi 9 dikurang 4 sama dengan 5. Jawabannya yang D. Paham? Tenang aja, nanti kalau masalah catatan bakal lebih rapi dari ini. Nanti langsung di-upload kok, soalnya gue udah nulis tadi pagi. Kagak perlu nunggu lagi, oke? Nah, sekarang lanjut nomor 4 nih. Gue tulis ulang ya bentar di halaman sini. Nomor 4. Jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan ini, maka persamaan kuadrat yang mempunyai akar ini adalah, nah, nomor 4 ini maksudnya kita suruh nyari persamaan kuadrat baru. Kan tadi persamaan kuadrat lamanya itu, PK lamanya, berapa nih tadi PK lamanya? Bentar. 3x kuadrat tambah 6x tambah 4 sama dengan 0. 3x kuadrat tambah 4x enggak sih? Tambah 6x ya? Tambah 6x tambah 4. Nih, PK lamanya itu kan tadi 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini tuh kan akar-akarnya itu P dan Q. Berarti nilai P plus Q-nya itu kan min B per A. B-nya itu yang ini kan, yang 6 nih. Ini B, ini A, ini C. Jadi ini min 6 dibagi A-nya itu 3. Sama dengan min 2. Nah, terus P dikali Q kan C per A. C
C-nya itu 4, A-nya 3. Jadi P kali Q itu 4/3. Nah, tapi yang di soal itu kita akar-akarnya itu disuruh bikinnya 2P tambah Q ditambah 1 dan P tambah 2Q ditambah 1. Nah, ini akar-akar barunya. Kalau akar-akar barunya ini PK-nya berapa gitu. Paham sampai sini? Yang ditanya nih, bentuk PK-nya nih. Ada yang kurang jelas nggak? Kalau udah jelas, kita lanjut ke step berikutnya. Paham? Nah, kan tadi nih pas banget nih di atasnya nih. PK baru itu kita bisa pakai rumus ini nih. X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 dikali X, terus ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ingat akar-akar barunya itu yang ini ya, yang ini sama yang ini. Jadi ini tuh X pangkat 2 dikurang, ini anggap aja X1-nya, ini anggap aja X2-nya nih. Jadi dalam kurung 2P ditambah Q ditambah 1, terus ditambah lagi P ditambah 2Q ditambah 1, terus ini X ditambah 2P ditambah Q ditambah 1 dikali P ditambah 2Q ditambah 1 sama dengan 0. Aman nggak nih? Soalnya ini caranya panjang banget. Komen aja kalau ada yang belum ngerti. Nah, wow. Ini jadinya X pangkat 2 dikurang. Nah, ini kayak biasa kita kelompokkan. Jadi 2P ditambah P itu 3P, terus Q ditambah 2Q itu 3Q, 1 ditambah 1 itu 2. Terus ini X-nya jangan lupa dikali X ditambah. Nah, ini kita kali pelangi. 3 variabel loh ini. 2P dikali P itu kan 2P kuadrat. Terus 2P dikali 2Q itu 4PQ. Terus 2P dikali 1 itu 2P. Nah, lanjut Q dikali P itu PQ. Terus Q dikali 2Q itu 2Q kuadrat. Terus Q dikali 1 itu Q. Terus lanjut nih, 1 kali P itu P. 1 dikali 2Q itu 2Q. 1 kali 1, 1. Paham sampai sini? Ini panjang banget loh tulisannya. Lanjut nggak nih? Iya, memang panjang. Oke. Terus ini kan X pangkat 2 minus, nah 3P tambah 3Q ini bisa kita faktorin jadi 3 dikali P tambah Q. Terus ditambah 2. Nah, ditambah, ini sama kita kelompokkan aja. Jadi 2P kuadrat ditambah 2Q kuadrat ditambah 4PQ ditambah PQ itu 5PQ. Nah, terus 2P ditambah P itu 3P. Terus Q ditambah 2Q itu 3Q. Ini ditambah 1 sama dengan 0.
Nah, terus kan ini X kuadrat min 3. Nah, P tambah Q kan tadi kita dapat ini nih, min 2. Taruh aja min 2. Jadi 3 dikali min 2 ditambah 2 dikali X. Terus ditambah, nah, 2P kuadrat tambah 2Q kuadrat itu bisa kita faktorin jadi 2 dikali P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, terus ditambah 5. Nah, PQ tadi kan kita dapat 4/3 kan? Masukin aja 4/3. Terus ditambah si 3P tambah 3Q ini bisa kita faktorin lagi jadinya itu 3 dikali P tambah Q. Terus ditambah 1 sama dengan 0. Udah mulai pusing nggak nih? Soalnya panjang banget ini rumusnya, caranya. Lanjut ya nih? Ya, oke. Iya, pusing. Seru dari mana? Nah, terus ini X kuadrat dikurang 3 kali min 2 itu kan min 6. Jadi min 6 ditambah 2 dikali X. Nah, terus ini 2 dikali, nah, P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 itu bisa kita pecah, jadinya itu P ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ. Nah, terus ditambah, ini 5 kali 4 itu 20, jadi 20/3 ditambah 3, tadi P tambah Q itu min 2 kan? Jadi dikali min 2 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, terus kan ini X kuadrat dikurang min 6 tambah 2 itu min 4 dikali X nih. Ditambah 2, terus P tambah Q itu kan tadi min 2. Jadi min 2 pangkat 2 dikurang 2 kali PQ. PQ-nya tadi 4/3. Terus ditambah 20/3. Nah, kan 3 kali min 2 itu min 6. Jadi min 6 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kan X kuadrat minus kali minus itu plus. Jadi plus 4X ditambah 2 dikali min 2 pangkat 2 kan 4. Jadi 4 dikurang 2 kali 4 itu 8. Dikurang 8/3. Terus ditambah 20/3, min 6 tambah 1 itu kan minus 5 sama dengan 0. Nah, terus ini X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 dikali 4 dikurang 8/3. Kalian langsung kali silang aja nih. 4 kali 3 kan 12. Terus ini 8 kali 1 itu kan 8. Jadi kurang 8 dibagi 3 sama dengan 4/3. Jadi 4 kurang 8/3 ini hasilnya adalah 4/3. Ditambah 20/3 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, lanjut X kuadrat ditambah 4X ditambah, ini kan 2 kali 4 itu kan 8. Jadi 8/3 ditambah 20/3 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kita lanjut sampai dapat. Jadi X kuadrat ditambah 4X ditambah, karena ini udah sama nih bagian penyebutnya, tinggal tambahin yang atasnya aja nih. 8 tambah 20 kan 28. Jadi 28/3 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, terus sampai bawah, anjir. Panjang juga. Ini X kuadrat ditambah 4X ditambah, nah, 28/3 dikurang 5. Sama kayak tadi, langsung kali silang aja. 5 ini kan sama kayak 5/1 ya. Jadi
28 kali 1 itu 28, min 5 kali 3 itu min 15, dibagi 3 kali 1 itu 3. Jadi ini 13/3. Ini 13/3 sama dengan 0. Nah, biar si penyebutnya ini hilang, kita kali 3. Hasilnya jadi 3 dikali X pangkat 2, ya 3X pangkat 2. Terus 3 dikali 4X itu 12X. Nah, terus 13/3 dikali 3, ya 13. Nah, kita dapat deh nih persamaan barunya. Jawabannya yang mana nih? 3X pangkat 2 tambah 12X tambah 13. Jawabannya yang C. Paham nggak nih sampai sini? Panjang banget ya? Gila. Ini kalau cara cepetnya juga kagak ada sih, jujur. Pokoknya nih kalau saran aku nih ya, kalau ada soal cari persamaan kuadrat baru itu langsung skip aja karena memang caranya panjang. Kecuali kalau akar-akarnya tuh enggak yang sepanjang 2P tambah Q tambah 1. Simak 2 menit kagak cukup. Memang. Simak mah. Kalau kata abang aku tuh dulu muridnya ngerjain soal simak MTK yang Matdas ini cuman dapat 4 atau 5 soal gitu. Karena emang susah simak UI itu Matdasnya. Caranya juga panjang. Jadi kalau Matdas kalian banyak yang kosong ya nggak apa-apa kali. Asalkan subtes yang lainnya tuh harus dimaksimalin. Oke? Next ya nih nomor 5. Nomor terakhir cepet juga ya. Nah, nomor 5. Semangat aja yang ikut simak. Emang simak mulai tanggal 30 ya? Atau tanggal berapa? Simak UI yang ikut 13 Juli. Lama juga kalau 13 Juli. Buset. Itu kagak kemepetan apa sama ospek? Kalau 13 Juli, pengumumannya kapan? Pengumuman hasilnya. Ospek gue tanggal 29 BTW. Mungkin kalau UI ospeknya bulan Agustus kali ya. Habis simak langsung ambil amet. Iya, kayaknya cuma UGM dah yang Juli doang nih ospeknya. Cepet banget anjir. Oke, lanjut ya nih nomor 5, nomor terakhir. Semoga caranya kagak sepanjang nomor 4. Nah, nomor 5, selisih akar-akar dari ini dan selisih akar-akar dari ini nilainya sama. Maka perkalian seluruh akar-akarnya berapa? Nah, ini gue tulis ulang lagi. X kuadrat tambah 2X min A. X kuadrat tambah 2X min A sama dengan 0. Terus, X kuadrat min 8X tambah A min 1. X kuadrat min 8X tambah A min 1 sama dengan 0. Yang diketahui tadi selisih akar-akarnya bernilai sama. Nah, misal gua anggap akar-akar persamaan yang ini itu P dan Q. Terus yang ini gua anggap akar-akar persamaannya itu alfa dan beta. Nah, di soal itu tadi dikasih tahu kalau nilai P dikurang Q itu sama kayak alfa dikurang beta.
Jadi nih, kan tadi rumus selisih akar-akar itu yang ini nih, yang B kuadrat min 4AC dibagi A. Ya udah tulis aja nih. Jadi B kuadrat min 4AC dibagi A sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi A. Nah, untuk yang persamaan yang akarnya P dan Q ini, A-nya kan 1 nih. A-nya 1. Terus B-nya ini 2. Nih, B-nya 2. C-nya itu min A. Paham sampai sini? Kalau ada yang ditanya, komen ya. Nah, oke. Terus ini yang akar-akarnya alfa dan beta, A-nya itu kan 1. B-nya itu min 8. C-nya itu A minus 1. Nah, jadi nih B yang di PQ kan tadi 2. Jadi akar dari 2 pangkat 2 dikurang 4. Nah, A-nya kan tadi 1. Dikali 1, C-nya itu min A. Dikali min A. Dibagi A-nya itu 1. Nah, terus untuk yang alfa sama beta ini, B-nya kan tadi min 8. Jadi minus 8 pangkat 2 dikurang 4. A-nya itu 1 ya, sorry. A-nya 1, C-nya itu A minus 1. Terus dibagi A-nya itu 1. Sampai sini paham atau udah pusing nih? Simak, panjang banget caranya. Paham dan pusing. Nah, ini kan karena dibagi 1, nanti kita nggak usah tulis ya di step selanjutnya. Sisanya itu akar dari 2 pangkat 2 itu 4, terus min 4 dikali 1 itu min 4, min 4 dikali min A, ya plus 4A, sama dengan akar dari min 8 pangkat 2 itu 64, terus ini min 4 kali 1 kan min 4, terus min 4 dikali A itu min 4A, terus min 4 dikali min 1 itu plus 4. Nah, gimana caranya biar akarnya ini hilang? Ya udah tinggal pangkatin 2. Jadi ini tuh nanti pangkatin 2, yang ini juga pangkatin 2. Kalau dipangkatin 2 itu akarnya bakal hilang. Ya udah tulis aja nih. Jadi 4 ditambah 4A sama dengan 64 dikurang 4A ditambah 4. Terus kita kelompokkan, ini jadi 4A ditambah 4A sama dengan 64 ditambah 4 dikurang 4. Yang ini pindah ke ruas sini, yang min 4A ini pindah ke ruas kiri gitu. Oke? Jadi 4A tambah 4A itu 8A, sama dengan 64 tambah 4 itu 68, 68 kurang 4 itu 64. Jadi si A-nya ini 64 dibagi 8. A-nya sama dengan 8. Nah, yang di soal itu yang ditanyanya itu perkalian dari P dikali Q dikali alfa dikali beta. Ini tuh semua akar-akarnya. Masalahnya, yang di akar yang PQ ini kan kita tahu kalau X kuadrat ditambah 2X min A sama dengan 0 nih. Ya udah kita taruh A-nya nih. A-nya kan tadi 8. Jadi, persamaannya lengkapnya itu X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Berarti PQ-nya itu, P kali Q-nya itu kan C per A nih. C-nya kan min 8. Tulis aja min 8. A-nya itu 1 nih, yang depan X pangkat 2. Dibagi 1. Hasilnya min 8. Nah, terus yang
persamaan alfa sama beta ini kan X kuadrat dikurang 8X ditambah A min 1 sama dengan 0. Jadinya X kuadrat min 8X ditambah A-nya tadi itu kita dapat 8 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi ini tuh X kuadrat dikurang 8X ditambah 7 sama dengan 0. Ya udah, alfa kali betanya sama. Tinggal C dibagi A. C-nya ini yang 7, terus A-nya ini nih, depan X pangkat 2 atau 1. Jadi 7 bagi 1 sama dengan 7. Berarti P dikali Q dikali alfa dikali beta itu tinggal min 8 dikali 7 sama dengan min 56. Jawabannya yang apa nih? Yang A. Paham nggak nih sampai sini? Pusing ya pasti. Ada yang mau tanya nggak nih? Kita udah selesai semua nomor. Kagak bales pada pusing kah ini? Nih ya. Tadi yang gue bilang itu kan P sama Q ini kan akar-akarnya kan. Nah, rumus perkalian akar-akar itu yang ini nih. C dibagi A. Oke? Ini tuh rumus perkalian akar-akar. Ingat ya, akar-akar itu bukan cuman X1 dan X2. Bisa P dan Q, bisa alfa dan beta. Paham? Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Berarti tanggal 13 Juli simak masih lama anjir itu mah. Matdes kira-kira bakal kekejar nggak ya? Oh, tanggal 14. Harus hafal rumus. Setidaknya kalau yang PK ini nih, kalian hafal yang ini nih. Nih, yang penjumlahan, perkalian, sama pengurangan. Ini tuh wajib hafal karena kan yang tadi kita isi aja nih, yang 1 sampai 5 itu kan sering nih kita pakai min B per A, C per A, terus yang ini. Tamatin simak dalam seminggu. Amin, semoga kekejar ya. Soalnya gue juga hari Senin kayaknya kagak ngajar. Tapi kalau misalkan ada waktu, gue usahain tetap bakal ngajar. Berarti sampai ini paham gak nih sampai sini? Jujur gue udah linglung ini, udah pusing sama hasil kerjaan gue sendiri. Caranya sepanjang ini. Udah sampai sini aja? Mau di end gak nih? Ini gue matiin recordnya dulu ya. Aku ilmu ekonomi. Salsa mau daftar utul juga kah? Apa udah ikut utul? Ya, ini langsung kok. Tadi gue udah nyatet tadi pagi. Sampai sini ya. Nggak ada yang mau nanya lagi kan?